Welcome to Podcast Cafe Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN dimanapun kalian berada. Ya, balik lagi di Podcast Cafe Agraria BPN Aceh Timur. Nah, di kesempatan kali ini sudah bersama kita Kepala Subseksi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT, Bapak Aulia Rahmat. Oke Pak, terima kasih Pak Aulia sudah bersama kami gabung di podcast BPN Aceh Timur ini. Ya, sama-sama Pak Bengki. Terima kasih atas undangan yang tadi undang supaya saya bisa tampil di sini. Di kesempatan kali ini Pak Aulia, kita mau membahas nih masalah peran PPAT dalam pendaftaran tanah. Ya, baik. Jadi sangat menarik ya mungkin bagi saya. Kita di sini berkesempatan untuk membahas tentang kaitan peran PPAT apalagi terlebih di masa sekarang ini banyaknya proses peralihan atau proses mengenai tentang aset ya. Dalam hal ini aset properti khususnya kalau di kota besar, mungkin kalau misalnya kita di kabupaten kota itu banyak yang berkaitan itu aset dalam masih bentuk tanah, bukan propertinya gitu. Jadi di sini dapat saya jelaskan ya. Mohon maaf sebelumnya saya ngambil ini dulu, dari pernyataan dasar hukumnya. Karena setiap proses penjelasan berkaitan tentang definisi itu kalau misalnya didasari oleh dasar hukumnya akan lebih kena gitu ya kan. Lebih berdasar. Gitu maksud saya. Jadi PPAT sendiri itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Ya, itu yang pertama, itu PPAT-nya. Jadi sekarang ini banyak masyarakat di luar sana tentu yang pasti bertanya-tanya nih. Karena masyarakat di luar sana yang mengerti itu hanya notaris gitu kan. Ya itu istilah yang lebih umum yang istilahnya yang dipakai oleh masyarakat umum pada umumnya gitu kan. Iya, benar. Ke notaris saja ke ini ya. Kita kan masih inilah maksudnya emang beda ya notaris dengan PPAT. Ya, di sini tadi saya mau menjelaskan. Jadi kalau misalnya PPAT yang sudah saya sebutkan tadi di PP 37 tahun 98 mengenai dasar hukumnya. Kalau di notaris sendiri itu yang menjadi dasar hukum itu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah di tahun 2014 yaitu di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Jadi definisinya itu seperti ini nih saya bacakan ya biar jangan salah nantinya. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Ya, memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jadi letak perbedaannya itu di situ. Kalau misalnya si PPAT tadi mengenai definisinya itu membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum hak atas tanah. Ya di situ. Jadi PPAT itu hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan notarisnya tadi itu mempunyai kewenangan itu membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Jadi hal-hal yang termaktub di dalam UUJN itulah yang menjadi kewenangan si notaris. Dan PPAT-nya tadi itu hanya berkewenangan membuat proses perbuatan hukum contohnya berkaitan tentang hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Ya, seperti itu. Apa tadi istilahnya OPJ? UUJN. Ya, Undang-Undang Jabatan Notaris. Oh, gitu. Jadi di UUJN lah itu ada rincian tentang yang tugas-tugas tentang jabatan notaris tersebut notarisnya. Berarti dengan kata lain perbedaannya kalau PPAT dia lebih spesifik lagi ke masalah pertanahan dan kalau notaris lebih luas lagi gitu lebih umum lagi gitu kan. Tapi produknya sama-sama akta gitu ya istilahnya. Sama-sama akta otentik. Akta otentik. Ya. Nah, ini saya pernah dengar nih istilah PPATS. Beda nggak dengan PPAT itu?
PPAT dan PPATS itu di dalam peraturan pemerintah yang disebutkan tadi tentang jabatan PPAT itu. Jadi PPAT itu terbagi di dalam 3 sebenarnya. 3. Jadi kalau bisa saya jelaskan ya, mundur di satu boleh. poin yang sebelumnya tadi itu, notaris dan PPAT itu dapat dirangkap oleh satu orang yang mempunyai 2 jabatan sekaligus. Contohnya nih, si satu orang tadi dia bisa memiliki jabatannya selaku PPAT dan dia juga bisa mempunyai jabatan selaku notaris. Jadi mungkin masyarakat awam di luar sana banyak yang bingung itu tadi. Kenapa sih namanya kan notaris tapi dia kok PPAT gitu. Oh, jadi yang misalnya yang sering yang sering ada gitu kan, notaris sekaligus PPAT. Ya, sebenarnya karena berarti dia merangkap gitu ya. Jabatan dalam satu orang yang sama. Satu orang yang sama, 2 jabatan notaris. Adakah satu orang tapi cuma notaris saja atau PPAT aja gitu satu orang? Pastinya ada. Jadi tadi dengan pertanyaan yang poin 2 tadi ya, kan PPAT. PPAT itu dia ada 3 jenis PPAT yang ada di Indonesia. Yang pertama PPAT dalam kaitannya itu yang berlaku secara umum, yang biasanya dirangkap oleh si notarisnya tadi, pejabat pembuat akta tanah. Kemudian ada yang seperti Pak Franky tanyakan tadi, PPATS, pejabat pembuat akta tanah sementara. Oh, sementara ya. Ya. Dan yang ketiga tadi pejabat pembuat akta tanah khusus. PPAT khusus. Jadi ada 3 sebenarnya PPAT yang ada di Indonesia. Kalau misalnya pertama tadi yang PPAT yang sering merangkap dengan jabatannya notaris. Atau sering juga notaris yang merangkap jabatannya dengan pejabat lelang gitu. Kalau gitu. PPATS atau pejabat pembuat akta tanah sementara itu kewenangannya atau tugas yang diembannya itu yang dirasa oleh pemerintah itu belum cukup adanya suatu seperti formasi yang di daerah itu belum cukup. Dirasa pemerintah belum cukup. Contohnya di daerah-daerah tuh, kalau misalnya di Aceh Timur lah. Kita di Aceh Timur contohnya, itu kan banyak tuh jauh-jauh tuh Simpang Jernih yang mungkin masuknya nggak langsung dari Aceh Timur, keliling dari Aceh Tamiang. Jadi di sana tuh kan perlu dirasa adanya pejabat pembuat akta tanah sementara. PPATS. Ya, untuk melayani masyarakat dalam keseluruhan. Jadi masyarakat sana nggak perlu dia datang ke kota ID sebagai ibu kota ibu kota kabupaten maksud saya kan. Ya gitu kan. Jadi nggak perlu ke ID, dia bisa cuma sampai ke Simpang Jernih mengurus dengan PPATS. Dalam hal ini PPATS itu in officio merangkap selaku jabatannya sebagai camat. Ya. Oh gitu. Selaku dia menjabat camat, dia bisa merangkap juga sebagai PPATS tersebut ya. Benar gitu. Nah, ini Pak Aulia tentang produknya nih, produk PPATS itu. Itu apakah sama dengan produk dari PPAT dari notaris itu? Khususnya di kekuatan hukumnya gitu Pak. Ya, jadi produk yang dihasilkan oleh para PPAT dan para PPATS itu pada dasarnya berkekuatan hukum yang sama. Karena keduanya merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik. Jadi PPAT tadi dia karena jabatannya merangkap dengan jabatannya selaku notaris, dan yang PPATS tadi dalam artian pejabat pembuat akta tanah sementara, dia merangkap karena jabatannya itu in officio dengan kecamatan yang dipimpinnya. Jadi produk yang dihasilkan tuh sama-sama berkekuatan hukum. Dengan kata lain kekuatan hukumnya sama. Iya, kekuatan hukumnya sama ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik kita di mana peran dari PPAT tersebut kan. Nah, dengan kata lain PPAT, produk dari PPAT itu adalah akta autentik. Iya. Nah, peran atau hubungan akta produk tersebut dengan sertifikat tanah, nah ini hubungannya apa? Ya, jadi itu yang menarik nih. Banyak masyarakat tentu bertanya-tanya juga kan tentang itu. Kadang-kadang masyarakat nih mau bikin sertifikat datang ke kantor notaris gitu kan. Ada juga ya masyarakat yang udah paham dia langsung datang ke BPN. Jadi sebetulnya gini, produk yang dikeluarkan oleh PPAT ya, misalnya masyarakat datang ke PPAT. Jadi kewenangan si PPAT itu sebenarnya hanya membuatkan aktanya saja. Seperti itu. Ya, akta. Dalam hal ini akta otentik tadi ya, mengenai perbuatan hukumnya. Itu kita
kita ambil ini sama aja akta yang kita maksud dari PPAT ini, PPAT sama-sama nih, mau dari notaris ataupun PPAT sementara lah PPAT. Ya. Hasilnya akta tersebut kita bawa ke kantor BPN. Atau BPN. Itu aja. Jadi gini. Jadi akta yang telah dibuat oleh si PPAT tadi, baik itu PPATS maupun PPAT yang merangkap dengan notaris tadi, kan produk yang dihasilkan kan berupa akta nih. Iya betul. Akta itu sebagai bukti telah terjadinya perbuatan hukum. Jadi kan seperti itu nih. Jadi setelah perbuatan hukum terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua, akta tadi dibawa ke kantor pertanahan. Dalam hal ini BPN nanti yang akan meneruskan untuk pembuatan sertifikatnya apabila belum ada sertifikat nih, melalui pelayanan pendaftaran pertama kali namanya. Oke. Jika belum ada sertifikat pendaftaran pertama kali. Ya. Tapi jika sudah ada sertifikat, maka pendaftarannya. Ya, jika misalnya sudah ada sertifikat, tentunya kan jadi turunannya atau derivatif. Dalam hal ini peralihan hak dengan pencoretan. Misalnya jual beli nih, atas nama pihak pertama dicoret, ganti namanya ke pihak kedua. Jadi ada juga, kadang-kadang ini juga nih, ada perbedaan pemikiran antara ganti nama dengan peralihan hak balik nama. Itu yang terjadi di masyarakat sebetulnya berbeda. Jadi kalau misalnya balik nama nih, balik nama itulah proses yang harus dibuktikan dengan akta. Tapi kalau misalnya ganti nama itu nggak perlu dibuktikan dengan akta, tapi cukup dengan surat keterangan dari kecil atau putusan penetapan pengadilan. Karena ganti nama itu misalnya nih, contohnya misalnya kan nama seseorang itu panggilan di desanya itu Abdullah misalnya. Jadi sebenarnya yang di KTP itu Abdul Majid misalnya segitu. Jadi itu cukup dengan proses ganti nama namanya. Ganti nama. Karena orang yang Abdullah tadi dengan Abdul Majid itu satu orang yang sama. Orang sama. Ya, tapi kalau misalnya peralihan hak, pihak yang pertama dan kedua itu orang yang berbeda. Itu yang harus dibuatkan dengan akta otentik. Jadi perbedaannya jika ganti nama, dia satu orang yang sama, tapi namanya itu berbeda gitu. Berubah namanya. Ya. Tapi dengan balik nama. Kalau balik nama, dua orang yang berbeda. Beralih. Peralihan ya, peralihan haknya. Ya. Oke. Nah, selain ini Pak, akta tadi, apa ada syarat yang lain gitu untuk dalam proses pembuatan sertifikat tadi ke kantor BPN? Perlu selain akta tadi, apa perlu syarat yang lain gitu, kelengkapan yang lain gitu? Dapat diketahui untuk masyarakat ya, dalam hal proses pembuatan sertifikat untuk pertama kalinya. Yang belum pernah ada sertifikat. Yang pertama itu adanya alas hak. Dalam hal ini alas hak tadi berupa akta otentik. Itu alas hak namanya. Kemudian alas hak yang lain bisa nggak selain akta gitu? Boleh. Apabila misalnya tanah yang dikuasainya itu telah dikuasai secara berturut-turut. Memang dia yang kuasai selama kurang lebih 20 tahun misalnya. Itu boleh dia nyatakan dengan sporadik atau surat pernyataan penguasaan fisik. Ya. Suratnya dari siapa, Pak? Surat itu yang mengeluarkan dari desa. Untuk pernyataan diri dia diketahui oleh kecil setempat. Biasanya seperti itu, atau kepala desa. Ada juga dengan alas hak yang lain, misalnya berupa surat keterangan waris. Apabila belum ada pembagian. Kalau misalnya warisan dari keluarga setelah ada pembagian, biasanya kita kalau di Aceh namanya faraid. Pembagian hak bersama dari warisan. Ya, jadi alas hak itu macam-macam. Kalau misalnya di luar Aceh itu lebih kompleks lagi tuh kayaknya tuh. Di luar Aceh itu ada yang namanya letter C, ada girik, itu alas hak. Contoh-contoh seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di Aceh, khususnya di Aceh Timur nih, yang paling banyak itu ditemukan berupa surat faraid. Ya, faraid. Gitu. Seperti itu. Nah, itu alas hak tersebut ya, dengan berbagai macam seperti akta dan surat sporadik dan atau surat keterangan waris. Berarti itu bisa langsung dibawa ke kantor BPN. Ya. Selain alas hak ada juga PBB ya. Slip PBB itu yang tahun terakhir. Ya, PBB pajak bumi bangunan. Kemudian kalau misalnya di akta, tapi biasanya sih PPAT itu dalam hal dia pengurusan aktanya sudah lengkap dilampirkan oleh BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kalau PPAT notaris? Biasanya biasanya input dia langsung mereka yang mengurus. Tapi dalam hal ini
memang kewajiban si masyarakat sih tadi yang harus untuk melampirkan BPHTB-nya itu juga selain daripada PBB. Gitu. Jadi istilahnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk dalam pengurusan BPHTB. Gitu ya. Baik, tadi alas hak, akta ataupun sporadik, lalu dengan PBB terakhir, BPHTB. Kemudian ada form-form yang ada di loket. Nanti kalau misalnya itu masyarakat yang di loket. di yang loket dibawa aja, yang dibawa oleh fotokopi KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, itu aja. Itu aja berarti fotokopi KTP, fotokopi KK dengan alas hak seperti akta ataupun sporadik, lalu PBB tahun terakhir dan BPHTB. Oke, cukup itu aja. Lalu dibawa ke kantor BPN dalam hal pengurusan tanah khususnya pertama kali. Seperti itu, Pak ya. Nah, oke. Dalam ini Pak, sekarang kita kan di tahun 2020 ini udah termasuk tahun yang modern gitu kan, udah di mana-mana perkembangan zaman kayak sekarang ini pun kita sedang buat podcast ataupun pokoknya kemajuan zaman udah sungguh sangat maju. Nah, ada nggak sih pengurusan gitu sertifikat atau pendaftaran atau pengurusan sertifikat lah yang tanpa harus datang langsung gitu, atau mungkin bisa dibilang sistem elektronik ataupun internet seperti itu, Pak? Jadi di sini kita udah menuju ke ke arah yang digital ya, ke digitalisasi. Semuanya itu ke situ, semuanya digital. Jadi sebetulnya pelayanan yang ada di BPN itu dimulai akhir tahun 2019 kemarin, itu BPN itu telah mulai berintegrasi dia ke pelayanan elektronik. Contohnya dalam hal ini untuk proses pendaftaran hak tanggungan ya, yang dulunya mungkin melalui kuasa PPAT untuk mendaftarkan hak tanggungannya. Untuk sekarang itu di BPN sudah bisa dilakukan pendaftaran hak tanggungan itu terintegrasi secara elektronik. Jadi tanpa perlu datang ke kantor lagi nih. Si masyarakat tadi kalau misalnya mau mengambil pembiayaan, dia datang ke bank. Kemudian setelah itu si masyarakat tadi datang ke kantor PPAT untuk diminta dibuatkan APHT-nya atau akta pembebanan hak tanggungannya. Oke, cuman jadi ke PPAT-nya cuman untuk dalam pembuatan akta. Dalam hal pembuatan aktanya saja. Oke. Dan untuk pendaftaran, kalau dulu kan masyarakat yang datang atau PPAT yang datang ke kantor, dalam hal ini selaku kuasa. Sekarang pihak perbankan dapat mendaftarkan langsung ya? Iya. Jadi bank mendaftar langsung lewat aplikasi Mitra ATR BPN. Oh, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Ya, jadi di situ si perbankan tadi dia udah mendapatkan kode banknya. Langsung aja tuh si pihak perbankan itu mendaftarkan, langsung cetak untuk biaya surat perintah store-nya. Dalam jangka waktu 7 hari kerja ya. Langsung otomatis sertifikat hak tanggungannya itu muncul tanpa harus datang ke kantor pertanahan setempat. Oke. Tapi itulah tadi prosesnya dengan melalui aplikasi Mitra tadi. Terus dengan berarti perlu lampiran dari akta tadi? Lampiran akta tadi dari PPAT ditujukan untuk ke banknya. Ya, itu salah satunya ya. Ada juga produk-produk lain yang bisa dikeluarkan BPN dalam bentuk elektronik. Seperti contohnya pengecekan sertifikat online, SKPT online. Ya, kemudian untuk di kantor pertahanan Kabupaten Aceh Timur sendiri, kita kan punya banyak tuh inovasi-inovasi. Contohnya seperti dilan, kemudian pelaminan, yang semuanya itu tanpa perlu langsung bertatapan langsung, bisa melalui sistem aplikasinya. Nah, ini untuk informasi tersebut nih, misalnya apa aja sih yang bisa dilakukan melalui online, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh dalam pengurusan tuh tanpa perlu tatap muka. Nih, informasi tersebut tuh dia ada di mana sih? Maksudnya saya mau buat kayak tadi contohnya apa sih itu dilan, informasinya carinya di mana gitu? Apa untuk cek bersih gitu kan? Proses online nih. Ini masyarakat nih kan atau sobat-sobat ATR di sana kan pengen menggali informasi tersebut. Nah, di mana gitu untuk mendapatkan informasi tersebut gitu? Ya, jadi masyarakat cukup gampang sih sekarang kan karena era informasi yang terbuka nih kan. Jadi publik juga dapat dengan gampangnya mengakses. Contohnya untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan itu bisa diakses di www.bpn.go.id
atrbpn.go.id. Oke. Ya, jadi itu website resminya BPN ya kan. Di situ tuh memuat informasi yang jelas, terperinci dia. Apa-apa aja misalnya persyaratannya dalam hal untuk pengurusan melalui sistem elektronik ini. Kemudian kalau misalnya mau sifatnya khusus dalam hal untuk mau menggunakan layanan yang ada di inovasi yang ada di kantor pertahanan Kabupaten Aceh Timur ini, bisa juga dengan mengikuti dari Facebook di BPN Aceh Timur sendiri. Di Facebook BPN Aceh Timur, di Instagram BPN Aceh Timur. Jadi di situ kami sering itu. Kita juga sering di situ kan. Sosial media di sosmednya sering kita menginformasikan. Dan untuk tambahan ya, untuk bagi sobat-sobat ATR BPN, terjadi perubahan nama yang dulunya BPN Aceh Timur, khususnya di Instagram, di Facebook, di sosial media, menjadi Kantor Pertanahan Kap Aceh Timur atau Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, yang sebelumnya adalah BPN Aceh Timur. Seperti itu ya, Pak Ul ya. Ada perubahan nama kemarin baru terjadi. Nah, untuk di penghujung video di podcast kali ini, Pak Ul ya, mungkin saya akan mencoba untuk merangkum pembahasan kita tadi. Ya, baik, Pak. Di mana peran dari PPAT dalam pendaftaran tanah, yaitu PPAT sebagai memberikan sebuah produk akta otentik, seperti itu kan. Garis besarnya PPAT mengeluarkan akta otentik, di mana akta otentik tersebut digunakan dalam pembuatan sertifikat. Jadi para masyarakat, para sobat-sobat ATR yang mau melakukan pendaftaran tanah, pengurusan sertifikat, bisa langsung membawa akta tersebut dengan tambahan seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, PBB terakhir dan PPHTB, membawa sendiri ke kantor BPN atau kantor pertanahan dalam pengurusannya, itu kan, tanpa perlu perantara, tanpa perlu kuasa, seperti itu. Dan untuk tambahan, ada juga layanan-layanan di mana tidak perlu datang langsung ke kantor BPN dalam pengurusannya, melalui beberapa inovasi dan fasilitas pendaftaran elektronik yang bisa dicek di website www.atrbpn.go.id ataupun di sosial media di Facebook, Instagram, YouTube, di kantor pertanahan Kabupaten Aceh Timur. Seperti itu, Pak ya? Ya, seperti itu. Benar sekali, Pak. Ya, para sobat-sobat ATR, terima kasih sudah menyaksikan dan sudah bergabung di video podcast kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Podcast Cafe Agraria, komunikatif, edukatif, informatif.